Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Peternak Primitif. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya ya sobat ya, supaya kita tetap bergairah dan bersemangat dalam membangun konten-konten di dunia peternakan dan juga ikanan seperti kita berternak yang satu ini, yaitu ikan ya. Baik sobat, ekspansi kita di Peternak Primitif rencananya selain kita akan bermain dan berbudidaya jenis unggas seperti ayam maupun bebek, kita juga melakukan sebuah ekspansi, melakukan budidaya ikan. Rencananya itu adalah di sini adalah ikan nila ya sobat ya. Oke, sejauh ini kolam kita hampir masuk proses finishing 90%. Secara pekerjaan teknis sudah selesai ya. Cuman ada beberapa treatment yang harus kita lakukan sebelum kita menabur atau menyerahkan benih-benih ikan nilanya ya. Oke, treatment yang pertama yang kita lakukan yaitu proses perendaman selama kurang lebih itu maksimal 2 bulan ya, paling proses pembuatan kolam ini selesai. Bagaimana, kita simak videonya. Sobat, proses pengerjaan dari kolam yang dibuat ya, ini kolamnya Peternak Primitif. Ini sudah rampung ya, hampir keseluruhan rampung, tinggal melakukan proses instalasi air atau kita bikin nantinya itu seperti ini ya, air deras gitulah, yang supaya meningkatkan kadar oksigen di dalam air itu lebih tinggi lagi gitu ya, lebih bagus ya, supaya tidak menggenang begitu saja. Cuman saat ini kita masih melakukan proses treatment perendaman terhadap kolam ini. Kenapa kita lakukan proses ini? Supaya sedimen dan juga endapan dari bahan material yang kita bikin kemarin itu hancur dengan sendirinya ya. Dalam arti kata, nggak ada bekas-bekas semen yang nanti membahayakan terhadap bibit-bibit ikan nila kita. Oke sobat, ini masih kita lakukan proses perendaman, kurang lebih kita ini akan lakukan itu selama 2 bulan ke depan. Di sini ada satu kolam. Di sini masih kosong, rencananya kita jadikan kolam sortiran maupun nanti proses filterisasi air ya. Oke sobat, kita lanjut lagi karena di sini materialnya masih berantakan, masih dalam proses pengerjaan. Nah, jadi akses untuk ke kolam 2 ini cukup sulit nih. Cuman kita bikin tangga di sini ya. Oke, ini kolam kedua kita. Ukurannya nggak jauh berbeda karena kalau kita lihat secara persisi dia panjang dan lebarnya hampir sama sih ya. Ini kapasitas untuk 4.000 sampai 5.000 bibit nila nih masuk nih ya. Oke sobat ya, ini kolam kedua kita. Itu bokap lagi melakukan proses penanaman. Oke, kita next ke kolam selanjutnya, itu kolam ketiga kita nih. Oke, ukuran kolam ketiga ini lebarnya cukup besar dibandingin 2 kolam yang di bawah karena bentuknya tidak persegi panjang ya. Oke, seperti ini masih dalam proses pengendapan ataupun perendaman air ya. Nanti proses ini bisa kita berikan juga ini ya, cacahan dari gedebong pisang juga bisa itu, untuk menghilangkan sedimen-sedimen maupun zat-zat dari material kolam tersebut ya, seperti semen, pasir dan lain sebagainya ya. Kemudian ini akses jalan ya, ini akses jalan kita. Cuman masih kita manfaatin juga untuk kolam yang ukurannya kecil ya. Ini bisa jenis kolam hias juga bisa kita kembangin di sini, maupun masih satu genre ya, satu ras dengan ikan nila lainnya yang juga bisa ikut kita kembangkan. Yang menariknya itu di sini instalasinya itu hampir semuanya terhubung ya, terkonektivitas ya. Itu pembuangan air yang sebelah sono, yang paling kolam atas ini turun ke pembuangan air yang ke kolam ketiga kita tadi, ini kolam keempat yang kecilnya. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah ya. Oke sobat, seperti itu ya. Kemudian hal yang menarik lagi untuk kita kembangkan, karena ada space lahan yang cukup untuk kita menaruh polybag di ini ya, di dinding-dinding kolam ini. Nah, makanya tuh bokap lagi melakukan proses budidaya seperti sayur ya, kangkung ataupun bayam, nantinya bisa untuk konsumsi pribadi maupun menjadi bagian dari pakan stimulan lainnya untuk jenis ternak kita maupun jenis ikan nantinya juga ya. Jadi kita lakukan proses pemanfaatan lahan yang minim, cuman bisa ada ragam kegiatan atau heterogen lah kegiatan di sini ya. Oke, di sini kurang lebih udah cukup banyak ya, hampir full sih. Kalau kolam yang bagian bawah ini ditanami oleh bokap itu kangkung, jenis tanaman kangkung sayuran. Nah makanya nanti baru kita lagi
rencananya akan lanjutkan ke proses hidroponik. Kita juga nanti bikin lah ya tanaman dengan menggunakan media hidroponik. Kalau ini kan polybag standar ya, dengan kasih ini ya, polybagnya kita kasih kotoran dari ayam, kotoran-kotoran dari ternak kita lainnya, bebek ya. Kemudian kita lakukan proses pengasaman di dalam tanah atau kita kubur. Kemudian baru setelah karbonnya itu kadarnya menurun, baru kita kemas masukin ke dalam polybag yang ukurannya 40 kali 30 cm nih kalau nggak salah ya. Baru nanti kita tabur dengan bibit-bibit kangkung maupun bayam. Nah, menjelang proses perendaman ini kurang lebih 2 bulan. Jadi area dari dinding kolam ini kita manfaatkan dulu untuk budidaya kangkung. Jadi sebelum kolamnya terisi juga udah termanfaatkan juga dengan nanti kita udah bisa manen kangkung nih, itu kan. Yang paling pojok tuh udah mulai subur-subur tuh ya sobat ya. Kemudian yang di bagian bawah ini juga udah bagus nih, hijau-hijau ya. Intinya gitu, kita bisa memanfaatkan area yang minim tapi kaya dengan komposisi yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Begitu juga kita melakukan yang namanya itu zero waste. Jadi ini hampir limbah dari kotoran ayam, kotoran bebek itu kita manfaatkan sebagai pupuk pupuk kandang lah ya. Pupuk kandang kita gunakan untuk media tanam dari tanaman kangkung maupun bayam ini ya sobat ya. Kemarin kita manfaatkan pupuk kandang ini sebagai media tanam untuk cabai. Alhamdulillah kita udah bisa minimal memanennya itu untuk konsumsi pribadi tetangga-tetangga sekitar. Intinya gitu ya. Oke sobat, jadi insya Allah ke depannya di area dinding kolam ini juga green semua ya, dengan tanaman-tanaman sayuran dan juga kangkung. Seperti ini, kotoran ataupun limbah dari ayam maupun bebek yang sudah kita lakukan proses ini ya, pengasaman di dalam tanah atau kita kubur di dalam tanah ya, untuk menurunkan zat karbon yang cukup tinggi ya, supaya tidak terlalu panas dan berbahaya untuk jenis tanaman sayuran kita yang dapat nanti mengakibatkan tanaman itu layu. Oke sobat, itu review kita terkait bagaimana perkembangan dari kolam-kolam peternak primitif. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah mengikuti perjalanan dan vlog dari peternak primitif. Pada sore hari ini kita sangat senang sekali beberapa agenda yang kita sudah lakukan, rencanakan ya. Alhamdulillah hampir full 100% terrealisasi sesuai dengan konsep yang kita bangun ya. Intinya sekali lagi buat sobat semuanya, tetap semangat, optimis dalam melakukan bisnis di bidang ternak seperti unggas maupun di bidang perikanan seperti budidaya ikan ini ya. Manfaatkan lahan sekecil apapun dengan kegiatan-kegiatan positif yang syukur-syukur bisa menjadi income pasif juga ya, untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan sehari-hari kita ya. Sekali lagi salam dari kandang peternak primitif, salam satu kandang. Assalamualaikum.